Suasana berbeda muncul di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 18 Januari 2023 saat sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J digelar dengan agenda pembacaan tuntutan kepada terdakwa Putri Chandrawati dan Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Aksi pendukung Eliezer sempat membuat hakim menskor sidang lantaran mereka merangsak masuk ke dalam ruang sidang dan membuat kegaduhan. Selain tuntutan kepada Ferdy Sambo, nampaknya ini jadi momen yang juga ditunggu publik. Jaksa menuntut Eliezer dengan hukuman 12 tahun penjara karena dinilai terbukti turut bekerja sama menghilangkan nyawa Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan berperan sebagai eksekutor. Statusnya sebagai justice kolaborator dinilai jaksa jadi hal yang meringankan. Sementara dalam persidangan secara terpisah di hari yang sama, jaksa menuntut pidana 8 tahun penjara kepada Putri Chandrawati. Istri Ferdy Sambo ini dinilai jaksa telah merencanakan pembunuhan terhadap Yosua sejak dari rumah di Magelang, Jawa Tengah. Tuntutan jaksa ini ternyata memunculkan begitu banyak reaksi publik, khususnya para pendukung Richard Eliezer. Banyak pihak yang terkejut atas tuntutan 12 tahun penjara kepada Eliezer. Di sisi lain, tak sedikit juga yang mempertanyakan kenapa tuntutan pada Putri Chandrawati relatif ringan, yaitu hanya 8 tahun. Polemik yang berkembang di publik terkait tuntutan ini tak ayal memancing pihak kejaksaan untuk merespons. Dalam konferensi pers yang digelar Kejaksaan Agung pada Kamis 19 Januari, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana meminta agar hak penuntutan oleh jaksa dapat dihormati oleh semua pihak. Fadil menegaskan jaksa punya hak dan parameter yang jelas untuk merumuskan tinggi rendahnya tuntutan yang dibuat secara arif dan bijaksana sesuai dengan peran masing-masing terdakwa. Fadil pun meminta tuntutan terhadap para terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat ini tidak dijadikan polemik, sebab proses persidangan belum selesai. Fadil pun menekankan bahwa lama hukuman untuk para terdakwa tetap berada di tangan majelis hakim. Jika tidak yakin akan tuntutan jaksa, hakim bisa menjatuhkan vonis sesuai dengan keyakinan mereka. Kami mewakili masyarakat, pemerintah, dan negara. Kewenangan itu diberikan kepada Jaksa Agung sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan 11 tahun 2021. Berwenang melakukan penuntutan terhadap semua tindak pidana. Ini garis bawah. Ini kewenangan kami. Tapi ketika berapa tuntutan yang pantas diberikan kepada seorang terdakwa itu, ada parameternya. Jelas benar parameternya ada. Kita melihat tentang peran seseorang itu apa? Nggak bisa dong kita menuntut orang tanpa memperhatikan peran dan alat bukti yang timbul di persidangan, yang muncul di persidangan.